Putri yang Kubuang. Novel, Nyala Mentari. Penulis, Mande Hanifah. Episode 14. Di KBMF sudah sampai bagian 28. Bagaimana caramu menemukannya? Aku melihat sebuah kartu yang tadi diberikan Zamer. Pada kartu itu tertera nama dan alamat Andrew Plans. Tapi tidak sama dengan alamat yang ada di kotak milik Paula. Aku membayar orang untuk melakukannya. Maksudku mencari tahu tentang Andrew Plan. Sejak aku menerima gaji mingguan yang pertama, aku sudah meminta seseorang melakukannya, Nala. Aku ternganga tidak percaya. Zamer melakukan itu sejak awal tanpa ku tahu. Padahal aku sama sekali belum memulainya. Mereka sudah pindah sejak 7 tahun yang lalu. Jadi aku minta orang itu melacak di mana tempatnya kini. Namun, untuk mencari Paula aku rasa kita harus melakukannya sendiri. Karena jika menyewa orang lagi, kurasa biayanya akan sangat mahal. Sama saja dengan kita menyewa detektif untuk mencari orang hilang. Kita jelas tidak punya uang untuk itu. Mataku mungkin sudah berkaca-kaca sekarang. Bagaimana caraku membalas semua hal baik yang Zamer lakukan selama ini? Ia bahkan tidak memberitahu bahwa ia sudah melakukannya sendirian, tanpa melibatkanku. Apakah karena ia tidak ingin merusak suasana hatiku hingga aku tetap merasa nyaman dalam menjalani setiap kelas? Zamer, mengapa melakukannya sendirian? Aku tidak tahu harus bagaimana cara membalas ini semua. Maksudku, tidak hanya ini tapi juga semua hal yang kau lakukan untukku. Terima kasih. Sudahlah. Bukankah kita sahabat? Sudah seharusnya aku melakukan banyak hal untukmu. Kamu tidak usah berkaca-kaca seperti itu. Ingatkan apa yang pernah kukatakan. Kamu jelek sekali kalau menangis. Zamer lalu melangkah lebih dulu. Aku mengikutinya kemudian. Lalu kami berkeliling, mengitari pusat perbelanjaan di Orchard Road. Berpindah dari satu toko ke toko lainnya. Hanya untuk melihat-lihat. Aku jelas tidak punya uang untuk membeli salah satu dari barang-barang bermerek itu. Sebuah tas Michael Kors menarik perhatianku. Aku lantas mengelusnya dengan lembut. Cantik dan simpel, setidaknya begitulah yang tertangkap oleh mataku. Dulu, Mami juga seorang pengoleksi tas mahal. Tas-tas miliknya dipajang dalam sebuah lemari tinggi berjenjang-jenjang. Ada banyak sekali barang-barang kesayangan Mami di sana. Namun, setelah beliau meninggal tas-tas itu dijual Bunda karena keuangan keluarga sedang tidak sehat. Apa kau menyukainya? Zamer menyadari sejak tadi aku tidak mengalihkan pandang dari tas coklat itu. Coba aku lihat harganya. Zamer membolak-balik kertas kecil yang menggantung pada tali tas. Lantas tersenyum sangat manis. Senyuman yang aku tidak tahu artinya. Kalau cuma segitu aku punya uangnya. Ayo kita lakukan pembayaran. Zamer baru saja akan memanggil seorang penjaga toko untuk melakukan transaksi sebelum aku mencegahnya dan menarik tangannya keluar dari toko. Kamu apa-apaan sih? Aku tidak membutuhkan tas itu. Maksudku, aku tidak menyukainya. Itu bukan seleraku. Berbohong. Benar, aku sedang mencoba berpura-pura. Aku bahkan jatuh cinta pada tas itu ketika pertama kali melihatnya. Namun mendapati harganya yang setinggi langit aku sungguh tidak tega dan keinginan untuk memilikinya menguap begitu saja. Kamu tidak bisa berbohong padaku. Kamu jelas menyukai tas itu. Zamer mengajakku untuk kembali masuk ke toko. Tidak Zam, aku benar-benar tidak menginginkan tas itu. Kita tabung saja uangnya ya. Ini hari ulang tahunmu. Kau harus mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi, harga tas itu sungguh tidak masuk di akal. Itu tidak cocok untuk kita, Zamer. Kita beli burger saja. Hargailah aku setidaknya untuk kali ini saja, Nyala Mentari. Aku ingin membelikanmu sesuatu dengan jerih payahku.
Mesti kartu ini akan segera kosong jika kita telah membayarnya. Zamer memperlihatkan sebuah kartu debit dan memohon seraya menangkupkan kedua tangannya sebatas dada. Melihat matanya yang penuh iba, aku tidak sanggup untuk menolaknya. Biarlah, ini untuk pertama dan yang terakhir kamu membelikan aku barang-barang mahal. Bukankah kita harus menabung lebih banyak uang? Katanya mau ke Mekah, Kapadokia dan Dubai. Harusnya kamu menjawab ini sejak tadi. Kita telah banyak membuang-buang waktu. Aku mencibir sementara Zamer terlihat sangat bahagia. Kemudian ia benar-benar memanggil seseorang untuk mengemasi tas dan melakukan pembayaran. Sudah 15 menit kami duduk di ruang tunggu Androplans. Berlokasi di Bugis, tidak jauh dari Marina Bay Sands, Central Singapura. Dari tempat kami tinggal, perlu setidaknya 30 menit waktu tempuh dengan kereta. Beruntungnya, hari ini kelas dibubarkan lebih cepat sehingga aku dan Zamer bisa berangkat lebih awal. Karena ini hari Sabtu, mungkin kantor pusat penelitian tumbuhan langka ini akan segera tutup sebelum sore menjelang. Seorang perempuan berwajah oriental dengan kacamata tengah duduk di meja resepsionis. Dia mengenakan cardigan marun dengan rambut lurus sebatas bahu yang dibiarkan tergerai begitu saja. Saat ini ia tengah sibuk melayani seorang pria tua. Sudah hampir 30 menit namun mereka berdua tidak kunjung selesai. Aku mulai sedikit gelisah. Bukan hanya karena telah lama menunggu tapi juga karena tidak sabar ingin mengetahui tentang Paula. Maaf, 10 menit lagi kami tutup. Karena ini akhir minggu jadi kami tutup lebih awal. Kalian bisa kembali Senin depan. Wanita berwajah oriental berpanjang lebar tanpa melihat pada kami. Ia sibuk menekuri sebuah berkas yang ditinggalkan pria tua beberapa saat lalu. Kami mungkin hanya sebentar. Zamer buka suara. Baiklah kalau begitu. 7 menit tidak lebih. Karena saya juga harus bersiap-siap untuk pulang. Ia masih tidak mendongak untuk sekadar melihat lawan bicaranya. Kami ingin mencari seseorang. Seseorang yang pernah bekerja untuk Androplan yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Sekitar 20 tahun yang lalu. Sejak ekspedisi pohon langka yang terakhir, sampai kini ia tidak diketahui rimbanya. Kami hanya ingin tahu data alamat atau sesuatu yang bisa membantu kami mencarinya. Apa? Perempuan itu seperti terlonjak kaget. Untuk kali pertama dia melihat pada kami setelah lebih dulu membetulkan letak kacamata. Maaf, kami bukan yayasan pencarian orang hilang, katanya kemudian seraya kembali membuang pandang. Kali ini matanya sibuk mencari sesuatu di dalam laci. Tapi, ini sangat penting untuk kami. Zamer bernegosiasi. Ya, tapi aku tidak bisa membantu. Kami melakukan pemutakhiran data beberapa bulan yang lalu. Kurasa untuk data 20 tahun yang lalu sudah terhapus dengan sendirinya di dalam sistem. Aku harus membongkar berkas-berkas di gudang untuk melakukan hal itu. Dan, itu tidak mudah. Lagian aku juga belum tentu menemukannya. Bisa jadi berkas-berkas itu telah hilang karena kami pindah kantor beberapa tahun lalu. Perempuan itu berkata-kata lagi. Kali ini sambil mengunci laci-lacinya dan bersiap-siap untuk berdiri. Aku rasa kau bisa membantu, Nona. Zamer lalu menyelipkan beberapa lembar dolar Singapura ke tangan perempuan berwajah oriental lalu mengedipkan sebelah mata. Apa yang kubayangkan ternyata tidak terjadi. Dalam pikiranku, si perempuan akan menolak lalu mengata-ngatai kami. Well, baiklah. Tapi ini tentu tidak bisa cepat. Dia berkata lagi. Tentu saja,
Karena uang yang diberikan Zamer untuknya bisa ia gunakan membeli sesuatu yang baru. Tas atau sepatu bermerek misalnya. Kantor ini sudah mau tutup. Yayasan tidak mampu lagi membiayai operasional kantor dan segala macamnya. Kami menggantungkan hidup pada Badan Penelitian Dunia. Sedang, mereka akhir-akhir ini lebih memilih mengirim peneliti milik mereka untuk terjun secara langsung ke negara-negara Asia yang menjadi tempat ekspedisi. Perempuan itu lalu meletakkan kembali barang-barang yang tadi ia kemasi lalu mengganti sepatunya dengan sandal jepit yang terletak tidak jauh dari kakinya. Sekarang aku paham mengapa dia mau saja menerima uang yang diberikan oleh Zamer. Mungkin gajinya sebagai resepsionis tidak seberapa. Apalagi kondisi yayasannya terancam punah. Baiklah, mungkin kalian akan menunggu sekitar 1-2 jam. Karena aku perlu mencarinya di gudang berkas. Aku butuh beberapa data. Nama lengkap, tahun dia bekerja pada kami, ekspedisi apa yang terakhir kali ia ikuti. Zamer lantas memberikan secarik kertas yang berisikan data Paula dan informasi lain yang mungkin bisa memudahkan. Paula M. Huruf M ini bisakah kalian lebih spesifik? Mungkin ada banyak Paula M, peneliti yang pernah bekerja untuk kami. Oh sial, aku dan Zamer sama sekali tidak tahu arti M pada nama Paula. Kami benar-benar tidak punya apa-apa selain kartu nama usang itu. Kami tidak tahu, tapi bisakah mencarinya berdasarkan ekspedisi pohon langka yang dia ikuti di Yogyakarta 24 tahun yang lalu? Kurasa itu sedikit akan membantu. Nona. Ini akan sedikit sulit. Mungkin butuh berhari-hari untukku mencarinya. Sedangkan ini adalah perbuatan ilegal. Aku sebenarnya tidak dapat membocorkan data-data pekerja kami pada siapapun kecuali untuk kepentingan penyelidikan. Karena ini hari Sabtu dan aku hanya sendirian di kantor ini makanya aku berani melakukan ini. Perempuan Oriental berkata lagi. Aku akan menambahkan jumlahnya jika kau telah menemukan informasi tentang Paula M. Sangat enteng Zamer berkata seolah ia memiliki banyak sekali uang untuk dihambur-hamburkan. Aku mencubit tangannya sekadar mengingatkan lelaki itu bahwa ia tidak harus melakukan ini. Ia bisa jatuh miskin jika terus-terusan berfoya-foya. Tak apa, aku bisa mendapatkan jumlah yang sama minggu depan. Kau tenang saja. Yang penting tujuan kita mencari Paula segera tercapai. Bisiknya ketika perempuan Oriental berbalik untuk meletakkan cardigan pada penggantung baju berbentuk ranting-ranting kayu di sudut ruangan. Sepertinya Paula ini sangat penting untuk kalian. Sangat penting, hingga kami harus segera menemukannya. Zamer menegaskan. Baiklah, tapi jangan terlalu berharap. Aku tidak janji akan bisa menemukannya. Tunggu saja di ujung jalan. Ada sebuah bangku taman di bawah pohon mahoni. Nanti kita bertemu di sana saja. Petugas keamanan akan segera menutup pintu utama, jadi kalian tidak bisa menunggu di dalam. Baiklah, tidak masalah, Nona. Panggil aku Ami. Oh tentu. Terima kasih Ami. Kami sangat berharap kau berhasil melakukannya. Ami lantas berlalu dan hilang di sebuah tangga menuju lantai bawah. Aku dan Zamer menuju tempat yang dia sebutkan. Sudah lebih dari 1 jam tapi belum ada tanda-tanda Ami akan muncul. Apakah perempuan itu benar-benar telah mencari atau hanya menginginkan uang kami saja? Seketika aku dilanda gelisah. Kulirik Zamer yang sedang asyik dengan aplikasi foto di tangannya. Ia sama sekali tidak merasakan cemas bahwa Ami bisa jadi menipu kami. Uang yang telah dia keluarkan seolah tidak berarti apa-apa untuknya. Hei, Zam.
Bagaimana jika dia berbohong? Maksudmu Ami? Yah, siapa lagi? Bersangka baik saja, Nala. Aku diam mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Zamer. Dia benar. Seperti yang sudah-sudah, aku hanya harus kembali berpasrah. Tugasku hanya berusaha sebaik-baiknya. Nanti seperti apapun hasilnya adalah sebuah ketetapan yang harus diterima dengan lapang dada. Waktu berjalan lagi. Dadaku mula terasa panas meski daun-daun mahoni mampu mengundang oksigen untuk berkumpul lebih banyak. Cuaca mendung, hingga aku tidak kepayahan menahan perihnya tertimpa matahari. Suasana sedikit sejuk tapi tidak dengan hatiku. Gelisah menunggu berkas dari Ami sungguh menyiksaku. Akhirnya dia datang juga. Ami berjalan tergesa. Part ini tidak utuh, silahkan baca di KBMF untuk mendapatkan cerita lengkapnya. Sudah bagian 28 di aplikasi. Bersambung dulu ya, sahabat Arif Yohamart. Jangan lupa, like, komen dan subscribe channel ini. Matur nuwun.